Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Bu Wulan dalam produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu berkaitan tentang laporan keuangan usaha. Silahkan kalian perhatikan pada layar handphone kalian masing-masing. Laporan keuangan adalah suatu struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas atau perusahaan. Nah, laporan keuangan ini merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, sehingga laporan keuangan berfungsi untuk menentukan atau melakukan penilaian atas posisi keuangan perusahaan dan sebagai dasar pengambilan keputusan dari berbagai pihak, misalnya bagi pemilik ataupun kreditornya. Nah, dalam menilai laporan keuangan, kita memiliki beberapa cara. Ada 6 yang saya lampirkan di slide yang ada. Yang pertama adalah memahami jenis-jenis dari laporan keuangan. Yang kedua, memahami komponen neraca. Yang ketiga, memahami laporan laba rugi. Yang keempat, memahami laporan ekuitas atau perubahan modal. Yang kelima, memahami laporan arus kas. Dan yang keenam adalah memahami catatan laporan keuangan. Hari ini akan kita bahas secara singkat saja. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa download materi di akun Taruna kalian masing-masing. Yang pertama adalah beberapa jenis laporan keuangan. Kita bedakan menjadi 4. Pertama adalah neraca, yang saya yakin ini pun juga kalian sudah sangat familiar sekali. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, baik pada akhir bulan, kuartal, semester, ataupun per tahun. Jadi, kondisi yang dijelaskan dalam neraca adalah suatu kondisi pada tanggal tertentu yang artinya saldo pada tanggal tertentu tersebut. Ya. Beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam neraca adalah yang pertama, aset atau aktiva atau harta. Yang kedua adalah kewajiban atau hutang. Yang ketiga adalah ekuitas atau modal atau hak kepemilikan. Adalah hak yang tersisa dalam harta setelah dikurangi dengan kewajiban suatu perusahaan. Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi atau biasa kita namakan income statement atau profit and loss statement. Adalah laporan yang menggambarkan semua pendapatan yang diperoleh dan semua beban yang terjadi selama satu periode akuntansi. Ini biasanya bisa per tahun ya, atau per bulan pun juga bisa. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas atau kita namakan dengan statement of change in capital. Adalah laporan yang menyajikan perubahan modal selama satu periode, di mana berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penambahan setoran dari pemilik. Yang kedua adalah pengambilan aset untuk kepentingan pribadi atau PRIV. Dan yang ketiga adalah hasil kegiatan bisnis, yaitu laba atau rugi. Jenis laporan keuangan yang keempat adalah laporan arus kas atau kita namakan dengan cash flow statement, yaitu laporan yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas atau setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, maupun pendanaan selama periode akuntansi. Nah, tadi ada 4 laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah di sini ada definisi yang terkait kas menurut PSAK nomor 2 atau PSAK itu adalah pernyataan standar akuntansi keuangan ya. Yang pertama di sini berkaitan dengan kas yang terdiri dari saldo kas dan saldo giro. Kemudian kita bisa menyebut setara kas itu adalah investasi yang sifatnya itu sangat liquid, berjangka pendek, dan cepat dijadikan uang kas tanpa menghadapi resiko perubahan. Jadi pada intinya kalau liquid itu
mudah dicairkan, mudah diuangkan, itu liquid. Yang ketiga adalah arus kas. Di sini adalah pencatatan antara arus masuk atau kas masuk dan arus kas keluar. Nah, ini ada arus kas, dan yang selanjutnya adalah ada aktivitas operasi atau aktivitas operasional, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Nah, ini berkaitan dengan jenis usahanya masing-masing. Baik, demikian untuk hari ini. Saya harap kalian bisa belajar di rumah, kemudian jangan lupa absen dan juga download materinya yang nanti akan saya upload di akun Taruna kalian masing-masing. Kemudian apabila ada latihan soal, silahkan dikerjakan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.